olahraga, apa kabar pemirsa? Persiapan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 sudah di depan mata. Berbagai persiapan cabang olahraga yang nantinya akan bertanding juga sudah dilakukan agar nantinya menjadi terdepan di Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Nah, kali ini di Bincang Olahraga kali ini kita akan membahas seperti apa persiapan dan target medali olahraga atletik Sumatera Utara di PON tahun 2024. Ya, untuk membahas hal tersebut telah hadir narasumber kece kita nih dari PASI Sumatera Utara yang saya perkenalkan yang pertama ya. Ada Bung Dr. David Luther Lubis, MKet OG SPOGK. Beliau adalah Ketua Umum Pengprov PASI Sumatera Utara. Salam olahraga, Bung David, apa kabar? Salam olahraga, Sehat. selamat sore. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini pemirsa, kalau saya bertemu Bung David di program Germas ya, kita berbicara tentang kesehatan, tapi kali ini kita akan berbicara bagaimana perkembangan dan pembinaan atletik di Sumatera Utara di tangan beliau ini. Terima kasih Bung David sudah hadir di studio. Dan tidak kalah gantengnya dari Bung David ada Bung Irwan Pulungan. Beliau adalah Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi. Salam olahraga, Bung Irwan Pulungan, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Kita juga kehadiran para atlet, kemudian pelatih kece-kece kita juga yang akan bertanding nantinya ya di Pekan Olahraga ke-21 Sumatera Utara. Para atlet ini merupakan atlet-atlet atletik yang akan bertanding nantinya. Baik, kita ke narasumber kita yang pertama ada Bung David Luther Lubis, Ketua Umum Pengprov PASI Sumatera Utara. Bung David, nantinya di Pekan Olahraga Nasional ada beberapa nomor yang akan dipertandingkan. Terima kasih Mas Lukman. Jadi memang pertama sekali saya harus sampaikan nih, saya pertama kali memimpin PASI di Sumatera Utara ini sejak Maret di 2022, jadi sudah 2 tahun. Kita dalam beberapa tahun terakhir ini memang sudah mempersiapkan untuk kegiatan PON ini, terutama kita yang menjadi tuan rumah Sumut Aceh di bulan September nanti. Dari 36 nomor yang dipertandingkan, kita akan menurunkan sekitar 45 atlet untuk 22 nomor. Antara lain, andalan kita ada di beberapa nomor, termasuk lempar lembing ada di Abdul Hafiz, kemudian lari 400 gawang putri dan 200 meter di Nela, kemudian lari di 800 sama 1500 ada di Siska Simamora, kemudian di lempar cakram ada Hardodi, kemudian di tolak peluru juga ada Sarial, dan lari 110 gawang ada Syaputra, kemudian lari di 100 meter juga 200 meter ada Safwan, dan di lompat jauh kita juga punya beberapa atlet yang kita siapkan. Wah, luar biasa nih, sampai hafal nih ketuanya ya. Nomor-nomor dipertandingkan, kemudian atlet-atlet nih, nama besar atletik Sumatera Utara ada di pundak mereka ya Pak Ketua ya. Untuk akan mengharumkan nama Sumatera Utara di kancah PON nanti. Kemudian kita ke Bung Irwan Pulungan. Bung, dari nomor-nomor tersebut apa yang menjadi fokus kemudian pembinaan yang dilakukan? Baik bagi pelatihnya juga bagi para atletnya. Terima kasih. Bung, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum PASI tadi, Pak David, bahwa kita memang dalam melakukan pembinaan ada secara umum, ada juga yang secara khusus. Tadi yang nama-nama disebutkan itu ada kita buat juga dengan sebagaimana apa yang kebijakan KUN Sumatera Utara, ada juga kualifikasinya itu, ada kriteria atlet itu, ada masuk yang di kelompok. Tadi yang disebutkan oleh Ketua David, betul, itulah memang yang menjadi andalan utama kita. Mereka masuk di kriteria yang pertama, di kelompok yang pertama, dan yang juga ada kelompok yang kedua, ada klasternya sampai 3. Jadi yang diunggulkan itu, yang kita fokuskan di nomor-nomor memang yang insya Allah kita harapkan bisa meraih medali emas. Kita di sekitar, kalau nama atletnya ada sekitar 10 orang gitu. Tapi program latihan itu memang pelatih kita kan ada khususnya juga yang disampaikan oleh Pak Ketua David bahwa
di masa kepemimpinan Ketua Dapil ini khusus kita datangkan pelatih dari Jakarta. Kita import walaupun barang lokal. Itu namanya Coach Zulkarnain Purba. Mantan juara 1 di Kaltim. Lari 400 meter gawang. Jadi oleh Ketua Dapil memang menugaskan beliau supaya menangani atlet khusus juga di nomor beliau. Di nomor lari 110 meter gawang dan 400 meter gawang. Harapannya adalah kaderisasinya setelah beliau mendapat emas, ada lagi nanti berikutnya atlet binaannya untuk kita persiapkan di PON itu. Sehingga fokus pembinaan kita memang nomor-nomor yang sudah khusus ditargetkan untuk meraih medali, tapi juga tidak menutup kemungkinan atlet yang lainnya juga tetap dilakukan pembinaan sehingga tidak mengabaikan nomor yang lain. Sehingga cuman ada klasternya dibuat sebagaimana juga kebijakan dari KUNI dan Pemprov Sumatera Utara itu banget. Baik, kita sapa dulu Coach Zulkarnain. Selamat datang di Sumatera Utara ya Coach ya. Mungkin nanti kita nantinya akan ngobrol-ngobrol ya Coach seputar mungkin pengalaman Coach dulu ketika menjadi atlet, kemudian nanti sekarang menjadi pelatih, bagaimana proses pembinaan yang dilakukan. Kita ke Bung David dulu. Bung David hampir 2 tahun ini ya Bung David. Jatuh bangun membangun PASI Sumatera Utara. Kemudian ada terobosan baru yang Bung David buat, mungkin menghadirkan coach ya dari Pulau Jawa. Mungkin Coach David, Bung David sendiri bisa menjelaskan seperti apa pembinaan dan terobosan untuk membesarkan PASI Sumatera Utara nantinya. Ya, terima kasih Mas Lukman. Ya, memang saya sendiri sih sebenarnya bukan tidak pernah terlibat di kepengurusan PASI ataupun atletik, tapi pada prinsipnya saya pecinta olahraga, terutama lari, terutama maraton. Sering saya lihat ini di Instastory ya, update foto-foto lari. Ya. Jadi memang pada saat saya dipercayakan oleh Ketum PB PASI, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, untuk menakodai PASI Sumut ini saya merasa tertantang, ini challenging berat gitu loh, karena kita ketahui bahwa di PON Silam di Papua di 2021 kita itu berada di urutan ke-6 dengan 3 emas dan 5 perak pada saat itu. Dan setelah saya memimpin di 2022, kita sudah mengetahui di Papua bahwa di tahun 2024 ini kita akan menjadi tuan rumah. Ini menjadi suatu tantangan yang berat. Ya, tantangan yang besar, tapi saya ya mudah-mudahan bisa memimpin PASI ini dengan baik. Nah, pada saat saya pertama kali memimpin PASI ini ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, pada saat itu saya mengajak mantan-mantan atlet. Karena buat saya pengalaman-pengalaman mereka bertanding, kemudian ilmu yang mereka miliki ini sangat berarti, sangat berharga buat para atlet dan para pengurus sendiri. Oleh karena itu saya mengajak beberapa senior-senior termasuk Pak Irwan Pulungan, Ketua Binpres, kemudian ada juga Sukrat Singh, kemudian ada Pak Parluatan Siregar, kemudian ada Ibu Lydia, bahkan saya mengajak Pak Mardi Lestari. Yang saat ini memang kurang sehat kondisinya, dan saya sudah berkomunikasi ke beliau. Kalau beliau dalam kondisi sehat kembali, saya meminta beliau untuk bergabung di atletik, khususnya di PASI Sumut. Kemudian yang kedua yang saya lakukan, saya melihat, karena kebetulan tadi Bung Lukman juga sudah mengatakan bahwa ya saya ini basicnya sebenarnya orang kesehatan, ya bukan orang olahraga ataupun insan atletik, tapi memang saya pecinta olahraga. Saya berpikir begini, para atlet kita ini saat ini memang butuh perhatian khusus. Kalau kita melihat kondisi fisik, itu perlu perhatian khusus terutama terhadap nutrisi. Oleh karena itu saya mengajak beberapa ahli nutrisi, nutrisionis, kemudian guru-guru besar dari Universitas Sumatera Utara, ahli-ahli gizi untuk bergabung di sini. Dan alhamdulillah mereka mau bergabung, dan saya meyakinkan mereka bahwa hari ini kita harus bergandengan tangan membangun atlet
terutama di atletik Sumatera Utara. Dan alhamdulillah mereka tertarik dan mereka mau bergabung. Dan yang ketiga, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan Pulungan, Ketua Binpres kami, bahwa memang kita membutuhkan skill. Kita membutuhkan ilmu bagaimana anak-anak ini, atlet-atlet kita ini benar-benar bisa berlatih dengan baik dan mengeluarkan bakatnya dengan benar gitu. Oleh karena itu saya mengundang beberapa coach yang ya notabene berprestasi di negara kita ini di tingkat nasional, dan syukurnya alhamdulillah mereka juga mau bergabung di Pasi Sumut sampai pada hari ini. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat ketua kita. Bung Irwan, ada nama-nama besar ya yang terlibat, termasuk para veteran-veteran atlet kita yang dilibatkan nantinya untuk pembinaan. Tanggapan Bung Irwan seperti apa? Termasuk juga ahli gizi yang dimasukkan dalam proses pembinaan. Terima kasih, Bang. Memang di era kepemimpinan Ketua Dapit periode 2022 sampai 2006 itu memang komplit kepengurusan itu. Ada mantan atlet yang berprestasi baik nasional maupun di SEA Games. Kemudian ada memang sana ahli gizi, ada memang akademisi, ada juga para pengusaha, dan di samping juga pengusaha juga ada dari tenaga pendidik. Tenaga pendidik juga ada dari pihak birokrat dan juga ahli hukum. Karena memang di organisasi itu kemungkinan juga kami lihat ya, mungkin Ketua Dapit juga sudah banyak merasakan asam garam di organisasi, masuk ke Pasi Sumatera Utara, ya memang harus ada kombinasi itu, kolaborasi dari berbagai pengalaman baik atlet maupun nutrisi untuk mendapatkan prestasi yang maksimal, dan ini sangat dibutuhkan. Juga tidak hanya melulus, kita memberikan program latihan, pelatih itu program latihan, tapi juga harus tahu itu nutrisinya, tambahan gizinya. Disitulah kadang-kadang memang ada juga dari pihak ahli gizi tadi yang memang sahabat-sahabat dari ketua memberikan kepada kita dukungan dan juga banyak memberikan masukan dalam rangka persiapan kita menuju PON ini. Dan alhamdulillah itu memang terbukti adanya eskalasi peningkatan prestasi dibandingkan periode PON masuk ke tahun 2022, 2023. Insya Allah nanti kita berdoa bersama di tahun 2024 ini, itu puncaknya sebenarnya, untuk meraih prestasi atletik Sumatera Utara. Karena di tahun sejak PON, masuk tahun PON 2001, masuk 2022, 2023, itu eskalasi prestasi luar biasa peningkatannya. Dan mudah-mudahan ini bisa meningkat lagi, puncaknya nanti di PON September 2024 itu. Amin. Menjadi doa kita bersama ya, agar menjadi harapan-harapan dari para pelatih, pembina kita, terutama para atlet yang nantinya akan berjuang di Pekan Olahraga Nasional, dapat terwujud dalam meraih raihan prestasi. Bung David, Bung Irwan, kita rehat sejenak. Kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Olahraga. Yuk, masih bersama kami pemirsa dalam Dialog Olahraga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar persiapan dan target medali olahraga atletik Sumatera Utara di PON 21 tahun 2024. Masih bersama narasumber keren-keren kita, ada Bung David Luther Lubis, beliau Ketua Umum Pemprov Pasi Sumatera Utara, dan Bung Irwan Pulungan, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi. Baik, tadi kita sudah sedikit banyak ya Bung David, bagaimana pengenalan Bung David di Pasi sendiri, kemudian terobosan yang dibuat. Bagaimana nanti Bung David sendiri dalam penyelarasan sarana dan prasarana ketika Bung David menjadi ketua sendiri, bagaimana Bung David melihat
sarana prasarana proses atlet kita di Sumatera Utara sendiri. Ya. Terima kasih Lukman. Memang itu merupakan salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini ya. Hari ini atletik tuh nggak punya tempat berlatih, sarana prasarana sendiri. Kita ini masih berlatih di 2 tempat yang kita katakanlah meminjam tempat. Salah satunya di Unimed dan di PPLB. Saya pada kesempatan Kejurnas Pasi di Solo tahun lalu, saya pada kebetulan kita juga mengadakan rakernas di sana. Nah, saya sampaikan ke Ketum PB Pasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan pada saat itu memang dengan kita ditunjuk sebagai tuan rumah PON ke-21 di bulan September nanti, ini merupakan suatu momentum bagaimana atletik itu memiliki sarana prasarana yang benar-benar bisa kita pakai untuk meningkatkan prestasi anak-anak yang ada di Sumatera Utara ini. Nah, alhamdulillah per bulan Maret kemarin kami bersama pengurus berkunjung ke Stadion Madia kita yang akan dipakai di PON 2024 ini, dan itu sudah sangat baik dan fasilitasnya cukup baik dah. Ya, mudah-mudahan ke depannya dengan kita memiliki sarana prasarana yang sudah mumpuni ini, kita bisa meningkatkan prestasi dan bisa mengharumkan nama bangsa kita ke depannya. Kemudian tantangan memang yang kami hadapi pada saat ini sebelum stadion ini, sebelum fasilitas sarana prasarana ini selesai, kami tidak putus asa oleh Binpres mencari lokasi yang mana lokasi-lokasi tersebut mungkin yang cukup sulit medannya dan terutama VO2 max-nya, karena memang kita pelatnas hari ini oleh Bapak Ketum PB Pasi sudah mempersiapkan di Pengalengan itu ketinggian 1.400, tapi di Sumatera Utara sebenarnya kita ada tempat pelatihan nantinya TC di Siosar itu lebih tinggi dari Pengalengan, dan kami berlatih di dekat-dekat di daerah sana, di daerah Tanah Karo dan di Langkat. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang ada kita bisa menunjukkan prestasi dan dengan semangat yang luar biasa oleh pengurus, pelatih dan para atlet ini, saya yakin di PON 2021 kita akan menorehkan sejarah. Amin, itu doa kita bersama. Gimana Bung Irwan tanggapannya? Kemudian selain sarana prasarana dan arena berlatih, ada juga tryout ya sudah dilakukan. Hasilnya seperti apa? Setelah pasca PON masuk memang ke Kejurnas tahun 2022-23, kita melakukan seleksi memang. Seleksi dan evaluasi terhadap atlet-atlet yang kita persiapkan ke PON ini. Kita sudah melakukan tryout. Memang harapan kita bisa ke luar negeri. Harapan bisa ke luar negeri untuk bersaing. Karena di samping juga lokal, kita sudah melakukan tryout misalnya, cuman masih skala regional, ada Porwil. Setingkat Porwil kemarin di bulan September Oktober. Nah, kemudian main lagi di Pomnas di Kalsel. Dari event yang kita ikuti, alhamdulillah seperti yang kami sampaikan tadi bahwa eskalasi peningkatan proses luar biasa. Di Pomnas di Kalsel, atletnya juga memang atlet yang kita persiapkan untuk PON, atlet Prada. Kita meraih prestasi juara umum, dan itu belum pernah di periode sebelumnya
atlet-atlet Pemprov Sumatera Utara menjadi juara umum. Di bawah kita DKI yang selama ini merajai Jawa Barat. Kemudian juga di tingkat, mulai dari tingkat remaja, tingkat junior, senior, di tingkat pelajar, kita menjadi yang terbaik se-Indonesia. Terbaik di Indonesia. Dan itu juga belum pernah diraih sebelumnya. Karena juga kita ada catatannya, ada datanya sama kita semua, belum pernah diraih sebelumnya. Artinya apa? Program pembinaan yang sudah digariskan, mulai dari ketua umum sampai ke bimpres, sampai ke coach, pelatih, sampai ke atlet, itu sudah berjalan di relnya itu. Ini harapan kita memang janganlah ini bisa ada lagi kendala memang sebelumnya. Apa kendala itu? Seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, untuk mempertahankan ini kita harapkan tadi dukungan, khususnya misalnya dari KONI Sumatera Utara, dukungan ini jangan berhenti sampai ke PON nanti. Harapan kita termasuk peralatan tadi, memang itu sangat vital bagi kita, peralatan untuk persiapan kita ke PON, termasuk tadi stadion yang nantinya akan kita pergunakan untuk perlombaan. Stadion itu kita harapan kita itu bisa segera kita dipergunakan oleh atlet-atlet, khususnya tuan rumah. Artinya kita nanti jangan kita tuan rumah, jangan kita sebagai tuan rumah, kita tidak kenal dengan lapangan itu sendiri. Itu mungkin harapan kita dari pembinaan. Mudah-mudahan nanti, dan kami yakin juga itu memang dengan kapasitas Ketua David yang sangat kami banggakan selama ini, dengan hasil yang kami peroleh, dengan hubungan baik beliau dengan semua unsur, baik itu ke pemerintahan, ke pusat daerah. Kami sangat berharap stadion itu memang bisa kami pergunakan duluan atlet-atlet Sumatera Utara. Itu harapan kami. Baik. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, pemirsa, kita sapa dulu. Ada Bung Zulkarnain, atlet veteran kita ya, yang sekarang sudah bergabung menjadi coach ya. Gimana? Cerita dulu. Coach bisa berdiri dulu biar gantengnya terlihat tuh di kamera. Oke, baik Coach, terima kasih. Coach, mungkin bisa cerita Coach, proses Coach ketika dulu menjadi atlet, kemudian sekarang menjadi pelatih gitu. Seperti apa pola latihan yang Coach berikan kepada para atlet-atlet kita nantinya? Oke, makasih sebelumnya karena di sini ditanya terkait sering pengalaman ya. Jadi saya mulai dari story lah ya. Bisa jadi, naikkan lagi Coach? Oke, baik. Dari story lah saya mulai ya. Jadi dari 97 saya baru mengenal dunia atletik ya. Jadi 2 tahun saya di PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Berikutnya saya mengikuti kejuaraan nasional tahun 99. Jadi dari tahun 99 itulah awal prestasi nasional lah ya, yaitu mengikuti investasi atletik seleksi SEA Games di Brunei kalau nggak salah itu. Namun karena saya masih junior posisinya, jadi saya kalah bersaing sama senior. Jadi puncak prestasi, awal prestasi itu di SEA Games Filipina ya, di situ perunggu. Berikutnya SEA Games Thailand perak, SEA Games Laos perak. Itu untuk internasional. Tapi untuk nasional saya 4 kali PON. Itu medali emas tahun 2000, 1 emas 1 perak di nomor 400 meter gawang dan 110. Berikutnya di Palembang 2004 itu 2 medali perak ya. Next berikutnya di 2008 medali emas, medali perak. Namun tutup pas gantung sepatu ada problem cedera ya, hamstring, jadi saya tidak bisa ikut sampai finish di final. Jadi dari pengalaman yang saya dapat itu sekarang kan sudah jadi pelatih. Jadi dari story yang saya cerita tadi itu saya
eh, sebagai atlet pernah dilatih 13 pelatih total 13 pelatih. Jadi dari 13 pelatih itulah saya dapat menyaring ilmunya ya gitu ya untuk dibagikan ke generasi saya nantinya kan gitu. Nah, jadi dari 13 pelatih itu selama di Platnas memang ada 2 pelatih yang menurut saya masuk ya gitu selama saya dilatih gitu ya. Jadi di samping nyaman juga progresnya bagus ya gitu hasilnya. Jadi langsung saya simpulkan gitu, saya harus ikut gaya dia. Tapi murni bukan semuanya ya diikuti, tapi nanti ada juga gaya saya sendiri. Jadi metodenya sih tetap seperti metode pelatih saat di Platnas gitu ya. Jadi nanti berdasarkan metode itu akan saya bagi ke atlet saya. Jadi dia mudah ya, jadi ada annual plan namanya. Jadi annual plan itu ada semacam tabel rencana kita untuk menghadapi pertandingan gitu ya. Nah saya tertarik sama itu gitu. Jadi terkait annual plan itu, jadi seperti semacam terencana dan terprogram ya gitu ya. Apa yang mau akan kita lakukan untuk mencapai pertandingan hasil yang maksimal tadi gitu. Kalau kendala seperti apa Coach Kendala. dalam proses pelatihan? Oh, kendala sih memang ya karena selama saya masih di jadi gini, ini kan yang mau kita hadapi kan nanti kan PON ya. Nah, jadi kendalanya memang gini, selama saya ngikuti kejuaraan PON ini, itu memang kebetulan saya berada di Platnas ya. Jadi situasi di Sumatera Utara ini kebetulan saya nggak pernah mengalami gitu ya. Jadi selama PON itu umpamanya seperti di Surabaya, di Palembang, di Kalimantan, di Riau, itu posisinya masih Platnas gitu ya. Jadi kendala suasana di Sumatera Utara ini baru kali inilah saya rasakan kan gitu loh. Tapi ya karena saya dulu pernah di PPLP gitu ya, jadi saya sedikitnya paham lah ya tentang menghadapi atlet-atlet ataupun lingkungan di Medan ini gitu. Karena memang dasarnya lama di Jakarta kan gitu ya, karena kalau menurut saya nggak terlalu banyak lah halangannya sih. Baik, mungkin apresiasi Coach sendiri bagi perkembangan atletik di Sumatera Utara dan harapannya seperti apa? Oke. Kalau saya lihat sih ya, memang diadakannya PON ini ya, harapannya sih ya, kan di sini fasilitas lapangan sudah ditambah gitu ya. Jadi harapannya sih dengan adanya fasilitas yang ditambah ini, tambah juga minat calon-calon atlet baru ya untuk berprestasi. Karena sekarang itu dunia olahraga udah menjamin ya gitu ya. Jadi harapannya untuk adik-adik atlet kita yang mengikuti Platda PON ini janganlah sia-siakan ya gitu loh. Karena ini PON ini adalah sejarah ya yang sifatnya 4 tahun sekali dan di Indonesia kan banyak provinsi. Jadi kalau kini kita lewatkan gitu loh, momen seperti ini kita lewatkan kita rugi gitu. Apalagi ini sudah tinggal kurang lebih 130 hari lagi ya menjelang PON. Jadi pesannya ke atlet-atlet ini manfaatkanlah sisa waktu itu gitu aja. Baik, terima kasih Coach, sukses selalu. Nah, dari Coach Zulkarnain kita bisa mengambil contoh ya, bahwasanya untuk menjadi atlet bisa sukses di masa depan ya. Selain menjadi pelatih, di masa depan juga menjadi seorang bankir. Selamat Coach. Kita sapa dulu atlet cantik kita, ada Astri ya. Halo Astri, gimana kabarnya, sehat? Halo Kak, sehat? Iya, Saya gimana nih sehat. pengalaman, proses pelatihan, sehingga nanti pembinaan yang dilakukan, serta nanti harapan dan capaian akan target hasil dari pelatihan selama ini seperti apa di PON 2024? Saya Astri, saya memulai di dunia atletik ini dari tahun 2012 dikarenakan saya termotivasi oleh adik mama dan kembaran saya yang ada di sini juga.
kembar ya? Iya, saya kembar dengan Pramu. Pengalaman berlatih saya ada suka dan dukanya. Dukanya ya kan kadang kita yang kurang pemanasan gitu, jadi ada cedera atau kayak kurang vitamin dan lain-lain lah. Dua sukanya itu ya kita bisa mengasah mental dan siap gitu menghadapi pertandingan. Dan harapan Tantangannya saya seperti apa? Kemudian yang nanti akan dihadapi, mungkin ada lawan-lawan terberat ataupun trik-trik yang akan digunakan untuk mencapai raihan prestasi medalinya. trik-triknya sih mungkin sama ya kayak atlet lain tuh ya terus berlatih, menguasai teknik dan memakan program semua yang diberikan pelatih serta pendekatan dengan penuh dan percaya diri supaya bisa meraih hasil yang maksimal. Teruntuk lawan-lawan yang mungkin bisa jadi lawan terberat itu ada pastinya. Dan itu saya jadiin motivasi aja, mana tahu dan harus saya lewati di PON 2024 nanti. Gitu. Nanti setelah menjadi atlet, ke depannya seperti apa Rehan yang akan ditorehkan prestasinya? Apakah ada terobosan atau cita-cita dan harapan Asri sendiri ke depan seperti apa setelah PON nantinya berlangsung? Setelah PON, insya Allah saya mau mendaftar di Bintara Rekpro Polri dari jalur olahraga dan sarjana, Kak. Amin. Kita doakan berhasil ya Astri. Seperti rekan kita ada Yahoo, ada baik, Bang. Arwan Zebua. Iya bang. Gimana? Setelah menjadi atlet kemudian sekarang menjadi abdi negara ya? Iya bang. Gimana Betul, Bang. perasaannya kemudian? Baik bang, cerita sedikit. Saya mulai atlet itu 2019 setelah saya dinas di Yonif 125 Simbisa. Saya memulainya itu dari nol bang, bukan dari SD, SMP, SMA. Pertama-tama bang saya berlatih di Unimed dan pertama pertandingan resmi saya di tahun 2022 yaitu Porprofsu dan diikuti 2023 kemarin Porwil Sumatera. Mungkin saya termasuk atlet junior bang, mungkin banyak senior saya yang di belakang saya ini yang lebih banyak prestasi yang bergemilang daripada saya. Disitulah saya banyak berpengalaman. Sekian bang. Oke. Mungkin tadi harapan yang ke depan di pelaksanaan PON. Oh, harapan Nantinya saya itu ke seperti depan apa? nanti bang, saya akan memberikan yang terbaik untuk Pasi Sumut. Baik, Sawagele, terima kasih. Itu tadi kita dengarkan pemirsa pengalaman serta harapan para coach kita, juga para pelatih. Mungkin Bung David seperti apa tanggapannya, kemudian proses pembinaan yang dilakukan selain merangkul-rangkul nama-nama besar di Pasi sendiri, kemudian ada juga mendatangkan ahli gizi. Nah, bagaimana dengan bonus nantinya? Terima kasih Bung Lukman. Jadi memang kalau kita tadi sudah mendengarkan pengalaman-pengalaman, harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh coach maupun oleh para atlet, memang di awal saya sudah menyampaikan bahwa ada beberapa gebrakan yang sudah saya lakukan. Pertama, bagaimana hari ini kita bisa merangkul seluruh elemen-elemen insan-insan atlet. Kemudian kedua, bagaimana kita bisa memberikan nutrisi yang terbaik, dan yang ketiga kita bisa menyediakan sarana prasarana yang terbaik dan skill yang mumpuni buat para atlet kita ini. Ada satu hal mungkin yang menarik yang ingin saya sampaikan di luar tiga hal yang ini. Pada saat saya ke Kamboja, SEA Games Kamboja, pada saat itu saya mendampingi para atlet ikut bertanding di sana, terutama atlet kita yang hari ini bergabung di Pelatnas, Abdul Hafiz. Beliau itu asal dari Binjai. Beliau itu back to back silver di SEA Games, dan saya ngerasa ini kenapa sih? Apa sih yang terjadi?
Saya evaluasi, saya analisa, saya terpikir gitu. Mungkin seperti apa yang disampaikan tadi oleh Astri dan teman-teman, bahwa hari ini atlet-atlet ini menginginkan memiliki masa depan yang cerah. Bukan sebagai atlet saja, tetapi setelah menjadi atlet. Kita ketahui bahwa olahraga ini kita nggak bisa melawan waktu, kita nggak bisa melawan penuaan. Rata-rata kalau dia di atas 35 tahun, prestasi itu berbanding lurus dengan usia. Berbanding terbalik maksud saya dengan usia. Oleh karena itu, pada saat Abdul Hafiz mendapatkan silver di usianya yang ke-26 tahun, dan dia pada saat itu mau menikah. Sepertinya ada sesuatu kegalauan tentang terkait masa depannya, di mana dia juga harus membiayai istrinya nantinya yang juga merupakan atlet yang akan tinggal bersama dia. Ini tidak memiliki lapangan pekerjaan yang permanen, yang menetap. Saya mencoba diskusi dengan gubernur pada saat itu, dan saya sampaikan bahwa hari ini kita harus memikirkan masa depan para atlet ini. Bagaimana mereka setelah menjadi atlet, bagaimana mereka setelah tidak menjadi atlet lagi, mereka mau gimana? Masa depan mereka mau seperti apa? Udah 35 tahun, mau melamar pekerjaan, mau melamar kemana lagi, Bung Lukman? Oleh karena itu, pada saat itu gubernur menyatakan, Anda maunya seperti apa? Ada jaminan buat anak-anak ini yang berprestasi, bahwa mereka diberikan lapangan pekerjaan yang menetap dan layak lah. Pada saat itu juga, Pak Gubernur pada saat itu menelepon salah satu BUMD yang mereka punya untuk diberikan lapangan pekerjaan kepada Abdul Hafiz. Alhamdulillah Abdul Hafiz diterima. Bung Lukman tahu efeknya dari back to back silver. Di Vietnam, Abdul Hafiz mendapatkan medali emas. Tepuk tangan, Om. Sampai terpukau ini. Nah, ini Itu salah satu motivasi ya. ini yang saya harapkan ke depannya, bukan hanya kami aja sebagai pengurus atletik, pelatih, tetapi seluruh elemen, baik stakeholder, bahwa pemerintahan. Harapan saya ikut memikirkan masa depan anak-anak bangsa yang bertarung di atletik ini, di atlet ini, bagaimana mereka berjuang habis-habisan, menghabiskan waktunya untuk masa mudanya untuk mengharumkan nama bangsa dan negara ini. Luar biasa ya, Dek. Dan tentunya ini menjadi harapan kita juga, masyarakat Sumatera Utara, mungkin menjadi contoh juga ya, pengurus-pengurus hebat kita ini untuk membesarkan PASI Sumatera Utara. Bung Irwan, seperti apa nanti program ke depan setelah PON nanti bersama para pengurus lainnya dalam membesarkan PASI Sumatera Utara? Terima kasih, Bang Iman. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua Umum kita, Pak David Dr. Lubis, harapan kita memang pasca PON seperti apa yang disampaikan tadi, tentunya atlet yang sudah mendapatkan prestasi terbaik, kita berharap adanya apresiasi, apakah itu dalam bentuk materi maupun masa depan dalam bentuk pekerjaan. Itu pertama. Kemudian kami juga khususnya kawan-kawan di coach dan mantan atlet ini juga mengharapkan kepada Bapak Ketua Umum kita, Pak David, tidak bosan juga. Jangan bosan. Harapan kami janganlah beliau jenuh atau memalingkan wajah dari Pemprov Pasimut ini. Karena kami masih sangat membutuhkan juga ke depannya kepemimpinan beliau untuk pembinaan atletik pasca PON. Karena dari jumlah atlet kita yang ada dipersiapkan ke PON sekarang ini, dibanding atlet-atlet di luar daerah yang sudah berprestasi, ini memang masa usia antara junior, masih di bawah usia 20 kebanyakan.
Adapun usia di atas 20 sampai 25 itu ada sekitar yang berprestasi nasional yang ada atlet kita sekitar 5 orang. Jadi sangat kita harapkan nanti usia yang dimiliki atlet kita yang sangat produktif ini yang kita harapkan bisa berprestasi lagi untuk PON berikutnya. Jadi kita berharapkan kepemimpinan Ketua David untuk ke depan ini, untuk persiapan atlet kita di masa akan datang ini masih sangat kita butuhkan sekali. Tidak hanya satu periode ini, untuk berikutnya masih sangat kita harapkan karena kita melihat eskalasi peningkatan prestasi sejak PON di Papua sampai sekarang sungguh luar biasa. Artinya itu lompatannya sangat tajam gitu. Dan kami yakin atlet yang kita persiapkan PON sekarang ini usia antara 18 sampai 19 dan sudah berprestasional untuk 4 tahun yang akan datang. Itu sangat luar biasa. Itu makanya kita membutuhkan sosok ketua yang betul-betul melakukan pembinaan yang dari awal sudah dibangun dengan benar, fundamennya. Kita harapkan 4 tahun ke depan ini lebih luar biasa prestasinya. Itu harapan kami dari mewakili coach barangkali dan juga pengurus yang memang selama ini menggeluti atletik. Terima kasih. Baik pemirsa, kita berikan tepuk tangan buat para pengurus kita, tidak hanya pengurus saja dalam membesarkan PASI Sumatera Utara. Tentunya harus dukungan coach dan para atlet-atletnya dalam membanggakan Sumatera Utara di kancah PON 2024 di bidang atletik. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi harapan dan tentunya para atlet, para pengurus juga dalam membesarkan PASI Sumatera Utara bisa terrealisasi ya di tahun-tahun mendatang. Akhirnya saya Lukman Hakim Sitorus mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri, sukses terus buat Anda. Salam olahraga. Salam olahraga.